malam minggu tuh biasanya Mimin nongkrong di warung kopi sama cowok-cowok, malah kerja kelompok bareng cewek-cewek. Hah, kalau bukan karena anggota kelompoknya dibilang sama bu guru, gue juga ogah. Kalian mau dengar cerita terowongan Casablanca? Boleh, apa cuma Mimi ya satu-satunya cewek yang suka cerita horor? Ya nggak heran sih, lo kan siluman ubur-ubur, sebangsa lah sama setan. Enak aja. Terowongan Casablanca dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1993. Terowongan ini dibangun di atas lahan kuburan TPU Menteng Pulo. Hah? Bejir, belum apa-apa udah serem aja. Konon katanya, dulu ada seorang gadis yang diperkaos ramai-ramai hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jasadnya dibuang begitu saja di area yang sekarang kini telah menjadi terowongan Casablanca. Mimin takut. Lo lebih nakutin sih. Ditambah lagi beberapa tahun kemudian, seorang pria mengakhiri hidupnya di terowongan ini dengan mengikat lehernya menggunakan spanduk. Merinding Mimin tuh. Diam! Sosok penunggu terowongan Casablanca ini sering menampakkan diri dan menyebabkan kecelakaan. Sehingga ada mitos, di mana kendaraan yang melewati terowongan Casablanca, khususnya malam hari, wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi jika ingin selamat. Hah? Ada bel, bentar ya, gue buka pintu dulu. Tiba jangan tinggalin Mimi, ayo Juliet. Sorry ya guys, aku telat. Tadi ban motor bapak aku bocor di jalan pas masuk terowongan. Hah? Juliet? Terus tadi yang cerita siapa? Mau nanya dong, permen itu terbuat dari gula ya? Iya Cia. Ngomong-ngomong gula, kalian mau dengar cerita pabrik gula di Cirebon nggak? Mau. Hah? Ada gitu? Boleh seru tuh kayaknya. Hah, gara nggak belajar dan melek loh. Buru mumpung malam Jumat. Ada sebuah pabrik gula di Jawa Barat yang bernama Karangsuwung yang kini terbengkalai. Pabrik ini dibangun pada tahun 1896 dan tutup pada tahun 2014. Wah lama juga ya, berapa tahun tuh? Hitung sendiri. 18 tahun ya? 118 Cia. Konon katanya saat malam tiba, dari dalam pabrik terdengar suara mesin yang sudah lama berhenti beroperasi. Seolah-olah ada pekerja tak kasat mata yang sedang menyelesaikan tugasnya. Ih, kok serem sih? Takut ya lo tuh. Belum lagi, banyak saksi mata yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan hitam yang berjalan seolah melayang di antara reruntuhan puing bangunan pabrik disertai aroma gula terbakar yang entah dari mana asalnya. Ih, merinding woi. Kemudian ada arwah mandor Belanda yang dulunya terkenal kejam, sering berdiri di depan ruang administrasi, menatap tajam siapapun yang berani mendekat. Guys, kalian ada nyoba gula kebakar gak? Kayak bau karamel gitu ya? Iya lu. Bener? Hah? Anak-anak, tante bawain dalgona nih biar kalian semua makin semangat belajar. Setan. Allahumma lakasum tuh di kaman tuh. Lah, pada kenapa sih orang lagi skincarean? Ya, Celo, kamu suka main Roblox ya? banget ya, lo biasa main Block Heaven sama Kia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati. Hah, kenapa woi? Gak usah nakut-nakutin lah. Kalian pasti nggak tahu cerita tentang sisi gelap dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah ngeksplor jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Hah? Disamperinlah sama dia, buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, Pergilah sama kau masih bisa. Waduh. anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya? Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa? Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Kami sudah memperingatkanmu. saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang kalau itu adalah sekte berbahaya. Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. Patung. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sedang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Akhirnya kelar juga laporan kerja kelompoknya. Pegel banget. Maaf ya Cia, sampai malam gini. Kalau enggak, nanti aku minta tolong mamaku deh buat laporin mama kamu supaya kamu dijadiin nginep di rumah Celo. Yes. Pada lapar gak sih? Nasi goreng datang. Giliran tugasnya udah kelar aja bernongol lu. Ye, lu gak mau nih? Ngomong-ngomong nasi goreng, kalian tahu cerita tentang rumah Pondok Indah gak? Kalau nggak salah gosipnya ada penjual nasi goreng tek-tek yang hilang di rumah itu bukan? Hah? Serius? Gerobaknya ditinggal gitu? Mitosnya sih malam itu ada cewek yang mesen, tapi pas abang yang antar masuk ke dalam rumah, abangnya nggak pernah keluar lagi. Ada yang bilang rumah itu merupakan kerajaan jin, tempat di mana banyak para makhluk gaib tinggal.
Konon tahun 1983, rumah itu sempat dihuni oleh seorang pengusaha berkeluarga negara asing. Namun mereka semua sekeluarga harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. Ya ampun. Menurut desas-desus yang beredar, motifnya adalah persaingan bisnis. Perampokan itu hanyalah kedok untuk menutupi pelaku pembunuh yang sebenarnya. Waduh, Total korbannya mencapai 7 orang, termasuk pembantu dan anak-anak. 7. Banyak juga. Pemilik seterusnya sampai pemilik keempat juga dikabarkan meninggal di rumah itu. Dan salah satunya ada yang tenggelam di kolam renang rumah tersebut. Udah Axel merinding Cia. Guys, kalian denger gak? Ya, malah hujan dong. Tadi kan rencananya abis ini kita mau pergi. Iya padahal Cia udah ngebayangin jalan-jalan, menikmati pemandangan, tapi... Kalau dari segini mah yang ada macet doang. Nih wifi apa lagi busuk banget. Pinjam paket data bro. Lah, lu juga gak ada signal dong. Aduh, makin suntuk dah. Axel, cerita dong, apa kek? Kalian udah pernah dengar soal rumah Darmo? Kalau nggak salah itu bukan rumah angker di Surabaya ya? Betul. Rumah mewah yang awalnya milik sebuah keluarga kaya raya yang konon katanya melakukan pesugihan alias persekutuan dengan setan. Terus, Tapi suatu hari di malam satu suro, keluarga itu tidak bisa menepati perjanjian mereka untuk memberikan tumbal manusia. Lalu mereka memutuskan untuk berbuat curang. Maksudnya? Mereka malah mengganti tumbal, menukarnya dengan hewan. Waduh. Kemudian keluarga tersebut buru-buru melarikan diri menggunakan jalur laut. Tapi sayangnya kapal yang mereka tumpangi tenggelam dan belum ditemukan hingga saat ini. Rumah Dharma kosong itu juga sempat disewakan. Namun naas penghuni baru yang terdiri dari 8 orang harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. Serius? Hal itu disebut-sebut sebagai kutukan bagi siapapun yang nekat mendiami rumah Darmo. Kok tiba-tiba Cia merinding ya? Serem Akhirnya pada tahun 1997, rumah Dharma yang mewah serta luas itu habis terbakar tanpa sebab yang jelas. Dan hanya menyisakan puing-puing bangunan saja yang semakin menambah kengerian tempat tersebut. Katanya ketua OSIS lagi cari vokalis buat bandnya ya? Sayang dengarlah permintaanku, jangan ragukan cintaku. Sayang percayalah apa kataku, karena ku sayang kamu. Sayang dengarlah permintaanku, jaga hatimu untukku. Sayang dengarlah bisikan hatiku, karena ku sayang kamu. Aku juga sayang sama kamu. Sebelaknya enak banget. Makasih Asno, kamu udah nemenin aku walaupun kamu gak suka pedas. Kenyang. Tapi aku masih pengen jajan es krim. Yuk. Yeay. Kenyang. Mantep banget ini seblak level 99-nya. Dah buju. Tuh mall pasti rasanya kayak neraka jahanam. Duh, Iya, gue peka kok. Lo pasti mau makan penutup yang manis-manis kan? kagak. Terus, Gue mau berak. gue lah belum kelar makan gue. Lagian lo bukan ke WC mah curhat, emangnya gue jamban. Ih, lebay lu, orang cuma mulus doang gue. Ada Tifa, lu tuh cewek tapi mulutnya. Berak. Dah lah. Itu penyanyinya jelas banget lagi godain gitarisnya. Sumpah berani banget, gitarisnya kan pacar si drummer. Ini gatal banget deh. Keren banget, punya apa Papa? Dipasang aja ya. Ih nggak mau ngalah banget sih, heran. Iya dasar pelakon. Gak tau malu banget ih. Gue sih tim drummer ya. Gitarisnya matanya gak lepas dari drummer, So sweet. Kasih tangan drummer. Boleh kakak, coba main yuk, siapa tahu kakak beruntung hari ini. Wah, aku selalu hoki kalau yang kayak gini-gini. Hadiahnya ada apa aja tuh? Ada iPhone 16 Pro, tiket liburan ke Jepang, sama mobil Porsche kak. Wih, mana keren-keren pula. Gas lah, berapa sekali main? 200.000 aja kak. 200.000. Mahal juga. Yakin? Enggak lah kak, kalau dibandingin kakak menang salah satu di antara hadiah ini. Bener juga. Dilihat-lihat semuanya emang gak ada yang zong sih. Mau menang yang mana aja, fix pasti jauh lebih cuan. Ya udah, nih. Makasih kak. Tapi sebelumnya, mohon maaf nih kak, aku baru ngabarin. Karena kendala TV salatnya masih rusak. Jadi kita manual aja boleh ya kak? Hah, gimana tuh? Jadi nanti jadi aku bakal muter sama kakak bilang stop. Oh, paham. Kui lah. Oke deh, aku mulai sekarang ya. Gue ngincar mobilnya sih. Stop. Wah, selamat ya kak, ini ada yang bisa kakak bawa pulang. Sumpit. Mana cuma separuh pula. Dah cuan ini mah. Rugi dong.